Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sudin Pusip Perpustakaan dan Kearsipan, kami menyingkatnya dengan Pusip Jakarta Utara akan menyelenggarakan kegiatan lomba perpustakaan tingkat SD dan SMP. Jadi Bapak dan Ibu kenapa hadir di sini? Karena memang kami yang meminta kepada Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2 untuk mengirimkan 5 sekolah dari setiap jenjang dan dari setiap Sudin yang dirasa perpustakaannya sudah cukup baik ataupun yang bersedia untuk mengikuti lomba. Dan Bapak dan Ibu memang sudah bersedia untuk mengikuti lomba tersebut. Lomba perpustakaan sekolah tingkat SD dan SMP akan kita laksanakan mulai hari Senin besok, tanggal Pak, 12 Agustus, setiap sorry. hari selama 5 hari berturut-turut. Jadi mulai Senin hingga hari Jumat dan setiap sekolahnya, setiap harinya akan kita kunjungi 2 sekolah, SD dan SMP. Saya izin share screen untuk jadwalnya. Apakah sudah terlihat? Kurang jelas ya. Baik, inilah jadwalnya Bapak dan Ibu. Nanti di kolom chat akan kami bagikan instrumen beserta jadwal kunjungan dari Dewan Juri ke sekolah Bapak dan Ibu. Oke, dimulai pada hari Senin 12 Agustus. Itu kalau untuk jenjang SD-nya ke Sungai Bambu 05 dan SDN Tugu Utara 11. Kemudian SMP-nya ke SMP 129, kemudian lanjut ke Bornawati 2. Di hari Selasanya, SD-nya SDN Kapuk Muara 03, SDS dilanjut ke SDS Tarakanita 4, kemudian yang SMP-nya SMP 34, lalu ke Lentera Kasih. Kemudian di hari Rabunya di SDN Pademangan Barat 07 dan SDN Papanggo 01, kemudian SMP-nya SMP Kristen Calvin, lalu lanjut ke SMP Negeri 170. Untuk yang hari Kamisnya, SDN Rorotan 01, SDN Lago 02, SMP-nya SMPK Penabur 4, dan SMP Negeri 121. Dan di hari terakhir, SDN Kelapa Gading Timur 03, kemudian ke Sukapura 02, dan SMP-nya SMP Negeri 200 dan ke 231. Jadi nanti akan ada 2 tim Bapak dan Ibu, ada tim SD, tim juri SD dengan tim juri SMP. Berangkatnya barengan dari kantor Sudin Pusip Jakarta Utara di Pelumpang Semper. Nanti sekolah yang disebut pertama adalah sekolah yang dikunjungi pertama kali. Kecuali nanti permintaan khusus dari Bapak dan Ibu, misalnya ada kunjungan misalnya kepala sekolah tidak dapat hadir, atau memang ada kegiatan yang mendesak sehingga tidak dapat dilaksanakan pada pagi. Jadi konsepnya adalah sekolah yang dikunjungi pertama itu yang pagi dikunjungi, kemudian setelah makan siang adalah sekolah yang disebut belakangan, seperti itu. Setiap harinya sama seperti itu selama 5 hari. Sudah cukup jelas Bapak dan Ibu? Sudah cukup jelas ya. Iya. Ada di kolom chat juga, nanti Bapak dan Ibu bisa download. Kemudian itu masalah jadwal, kemudian masalah Dewan Juri. Dewan Juri kita setiap jenjang ada 3 orang, terdiri dari 1 orang dari Perpustakaan Nasional, yang kemudian kedua dari akademisi, dari Universitas Pajajaran, kemudian dari Universitas Yarsi, yang terakhir adalah praktisi pendidikan. Dan kami minta dengan sangat Bapak dan Ibu tidak perlu mencari tahu nama Dewan Juri kami, sehingga tidak perlu berlebihan, misalnya membuat spanduk atau penerimaan yang berlebihan. Sederhana saja, kami datang hanya untuk menilai perpustakaan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Karena pengalaman dari tahun sebelumnya, beberapa sekolah
cukup repot menyediakan spanduk, makan siang yang berlebihan, atau snack yang berlebihan, penyambutan ada tarian-tarian segala. Menurut kami itu tidak perlu. Kami sederhana saja datang ke sana. Yang perlu Bapak dan Ibu sediakan mungkin kami perlu ketemu kepala sekolah atau kepala yayasan, sehingga kami bisa berdiskusi dengan mereka terkait dengan kebijakan perpustakaan seperti itu. Cukup jelas ya. Kemudian kita lanjut ke instrumennya. Ini instrumen penilaian lomba. Nanti akan ada 2 poin besar. Di poin-poin tersebut ada hal-hal yang perlu Bapak dan Ibu kumpulkan, buktikan. Nanti saya jelaskan satu persatu. Bapak dan Ibu juga bisa selain melihat dari layar, bisa melihat dari Excel yang sudah kami bagikan di kolom chat. Nih, seperti yang poin 1.1, ada pengembangan diri, perpustakaan. Apakah perpustakaan sudah memiliki tata tertib perpustakaan? Nanti bukti dukungnya adalah naskah tata tertib perpustakaan, juga buku tata tertib siswa. Kemudian tata tertib perpustakaan tersebut harus dipajang, terserah di mana, dalam bentuk infografis, banner, flyer, dan sejenisnya di dalam ruang perpustakaan. Kemudian untuk poin nomor 2, apakah perpustakaan memiliki program karakter gemar membaca? Nanti ini adalah kegiatan atau program yang memang berasal dari perpustakaan, bukan dari guru, tapi kegiatan ini memang benar-benar dari perpustakaan. Misalnya kegiatan gemar membaca setiap hari apa, untuk berapa kelas, seperti itu. Kalau kegiatan ini belum ada, Bapak dan Ibu bisa mencari, ini tips aja dari saya, bisa mencari kegiatan yang memang berkaitan dengan perpustakaan yang dilakukan oleh guru, tapi nanti dianggap kerjasama dari perpustakaan dengan guru mata pelajaran, seperti itu. Tapi bukti dukungnya harus lengkap. Artinya ada dokumen laporan kegiatan, tidak hanya bukti foto. Buktinya hanya cukup selembar saja. Misalnya kegiatan ini berlangsung waktunya kapan, kemudian pesertanya berapa, outputnya apa. Seperti itu aja. Sesederhana itu aja untuk bukti dukungnya. Kemudian dilengkapi juga dengan bukti foto tentunya. Tapi foto bukan satu-satunya bukti dukung dari laporan tersebut. Itu nomor 112. Ini ada cukup banyak. Saya jelaskan biar Bapak dan Ibu mengerti. 113. Apakah perpustakaan memiliki ketersediaan koleksi pengembangan karakter gemar membaca pada poin 1 dan 2? Dan bukti dukungnya adalah daftar koleksi minimal 30 judul yang mendukung kegiatan program pengembangan karakter membaca. Kemudian, kalaupun tidak bentuk yang dicetak, bisa juga hasil screenshot dari dari sistem otomasi di perpustakaan Bapak dan Ibu. Kalau itu tidak ada juga, bisa Bapak dan Ibu tunjukkan 30 judul yang mendukung kegiatan program pengembangan karakter membaca. Ini agak tricky, tapi Bapak dan Ibu bisa dipikirkan dari sekarang untuk dicari buku-buku atau koleksi yang isinya meningkatkan kegemaran membaca pada anak-anak, seperti itu. Cukup jelas ya. Kemudian di 114, apakah perpustakaan telah menerapkan tata tertib perpustakaan dalam pemberian penghargaan atau sanksi kepada pemustaka? Ini simple, Bapak dan Ibu. Apakah perpustakaan memberikan penghargaan kepada misalnya kepada pengunjung paling sering meminjam buku, seperti itu.
atau paling rajin di perpustakaan, membantu apa, dikasih penghargaan. Bukti dukungnya dikasih Bapak dan Ibu boleh memperlihatkan sertifikat penghargaan atau sejenis. Atau, oh enggak, ini harus penghargaan dan sanksi kepada pemustaka. Jadi artinya Bapak dan Ibu juga memberi sanksi kepada pemustaka yang tidak patuh, misalnya telat mengembalikan buku atau mengembalikan buku kemudian rusak atau hilang seperti itu. Itu ada sanksi dan tegurannya. Dokumentasinya sama, nanti mungkin ada daftar pemberian sanksi kepada siswa-siswa atau pemustaka lainnya. Pemustaka itu tidak hanya siswa, bisa saja guru atau pendik di sekolah. Kemudian 115 perpustakaan menciptakan suasana kondusif bagi semua pengunjung. Ini cukup jelas bahwa perpustakaan itu harus menjadi tempat yang nyaman buat pemustakanya. Lanjut, uh, literasi baca Reading Writing Academy. Nah, ini juga terkait dengan program di dalam perpustakaan. Apakah perpustakaan sudah memiliki program kerja bimbingan membaca kritis? Seperti ada diskusi kelompok siswa, penulisan reflektif, debat, atau kegiatan lainnya di dalam perpustakaan. Nanti kegiatan ini dibuktikan dengan laporan program kerja. Kalau tidak ada dalam program kerjanya, mungkin Bapak dan Ibu bisa melaporkan dalam bentuk dokumentasi kegiatan. Cukup jelas ya, yang ini ya. Kemudian ini 122. Kalau tadi program kerja bimbingan membaca kritis, yang 122 program menulis kritis. Jadi Bapak dan Ibu, perpustakaan itu sebaiknya memiliki program untuk meningkatkan kemampuan menulis para pemustakanya. Jadi Bapak dan Ibu sebagai pustakawan atau mungkin di sini ada yang bukan pustakawan, misalnya guru bahasa Indonesia, eh, sebaiknya melaksanakan kegiatan pelatihan menulis di sekolah untuk pemustaka, di perpustakaan untuk pemustakanya, seperti itu. Nanti ini pun seperti tadi ada bukti dukungnya berupa laporan hasil pelaksanaan atau bukti dokumentasi saja kalau memang tidak dimasukkan ke dalam program kerja, seperti itu. Kemudian 123, perpustakaan memiliki ketersediaan koleksi yang mendukung peningkatan keterampilan membaca. Ini mirip sama poin satu tadi, izin. Mirip sama yang ini, mana tadi? 30 judul, mirip sama ini, tinggal dibuktikan saja. Ini seperti ini. Kemudian ini membaca, ini menulis. Jadi ada koleksi yang mendukung peningkatan kemampuan menulis para pemustakanya. Nah, kemudian untuk 125, apakah perpustakaan sudah memfasilitasi penerbitan karya tulis warga sekolah dalam setahun terakhir? Biasanya ada karya-karya yang memang sangat istimewa atau mungkin beberapa guru memberikan tugas bagi para siswa untuk menulis. Ada yang menulis puisi, ada yang membuat karya tulis atau membuat cerpen. Kumpulan cerpennya dikumpulkan dalam satu izin satu jilid untuk digabung dan diletakkan di perpustakaan. Untuk poin 1.3-nya, minta izin Bapak dan Ibu, saya berikan kepada Mas Aska. Minta tolong dilanjut Mas Aska. Terima kasih. Titik tiga. Ya, selamat siang para peserta technical meeting. Di sini saya akan melanjutkan untuk poin 1.3.
Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Oke, di 1.3 itu ada pemrakata literasi digital atau digital facilitator. Untuk poin 1.3.1, di sini perpustakaan memiliki program bimbingan penelusuran informasi digital. Di sini mohon ditunjukkan apabila ada kegiatan bimbingan penelusuran informasi melalui komputer. Pada saat ini kan kalau misalnya untuk pencarian tugas mungkin dikombinasikan ya dari buku dan juga dari media online seperti itu. Jadi apabila ada program penelusuran informasi, mohon dibuktikan dengan laporan eh, hasil pencariannya. Jadi biasanya kan kalau di layanan referensi itu, kalau misalnya ada pemustaka yang ingin melakukan layanan referensi, nanti ditulis namanya siapa, ingin mencari apa namanya, ingin mencari informasi apa seperti itu. Terus nanti juga akan ada balasan dari reference librariannya ya, dari pustakawan referensinya, yaitu berupa hasilnya, hasil pencariannya seperti apa, didapatkan dari sumber mana, seperti itu. Jadi mohon nanti untuk ditampilkan kepada para juri di sana. Nah, di sini khususnya terkait dengan bimbingan penelusuran informasi digital. Selanjutnya, perpustakaan memfasilitasi sarana IT, seperti komputer, internet, printer, scanner, dan lain-lain. Di sini ditunjukkan saja untuk bukti dukungnya, yaitu berupa jumlah aset terkait sarana IT dan juga foto-fotonya, seperti itu. Selanjutnya ada di poin 1.3.3 itu perpustakaan memfasilitasi baik dari segi anggaran, tempat, tim pelaksana, dan sejenisnya dalam kegiatan berbasis daring. Di sini apabila ada Bapak Ibu yang telah melaksanakan atau menginisiasi program seperti seminar, bedah buku, diskusi, itu mohon untuk nanti ditunjukkan laporannya. Ataupun ya paling minimal ya ditunjukkanlah kalau misalnya ada dokumentasinya nanti kayak gitu. Biasanya kan eh, punya ini juga ya, punya sosial media juga ya perpustakaannya. Jadi nanti misalnya pahit-pahitnya nggak sempet gitu, itu bisa ditunjukkan nanti lewat sosial medianya aja. Selanjutnya ada di poin 1.4 penyusunan modul pembelajaran tematik. Nah, di sini uh, dari poin 1.4.1 perpustakaan memiliki peta segmentasi kebutuhan informasi warga sekolah. Nah, biasanya ini bisa kita dapatkan juga dari survei terkait dengan kebutuhan informasi warga sekolah. Jadi nanti di survei itu kan bisa kelihatan kayak siswa-siswa tuh butuhnya informasi apa itu kan nanti akan sangat berbeda-beda ya. Jadi nanti mohon ditunjukkan uh, kita bisa menunjukkan kebutuhan informasi yang dimiliki oleh siswa-siswa di SMP dan SD tempat Ibu bekerja, Bapak dan Ibu bekerja. Selanjutnya, poin 142, perpustakaan proaktif melayani segmentasi kebutuhan warga sekolah. Terus, di sini apa namanya eh, akan tunjukkan saja di sini untuk poin 142 itu bukti pada saat pelayanan eh, Bapak dan Ibu memberikan layanan reference. Itu juga bisa ditunjukkan. Jadi biasanya kan kalau misalnya pemustaka itu kadang suka nanya ya Bu, ini
saya mau nyari tentang ini di mana ya, kayak gitu. Nah, itu ditampilkan saja bukti dukungnya berupa dokumentasi. Dokumentasi hasil pencarian, dokumentasi judul koleksi yang kita rekomendasikan, itu juga bisa. Di poin 143, perpustakaan memiliki display koleksi tematik secara berkala. Jadi kalau koleksi tematik ini biasanya contohnya adalah kalau misalnya di kita sebentar lagi kita akan memperingati Hari Pahlawan. Jadi nanti kita mempunyai rak khusus untuk di situ kita taruh koleksi-koleksi yang berkaitan dengan kepahlawanan seperti itu. Atau misalnya menjelang Hari Ibu, nanti kita akan display di situ koleksi-koleksi tentang kewanitaan seperti itu. Kalau koleksi tematik seperti itu ya. Selanjutnya, selanjutnya poin 144, perpustakaan menyediakan rujukan atau reference yang mendukung pembelajaran setiap bidang studi. Di sini ada bukti dukungnya itu daftar rujukan atau referensi untuk masing-masing bidang studi disertai tangkapan layar daftar koleksi di aplikasi otomasi perpustakaan. Ini mungkin bisa juga kalau simpelnya itu kayak daftar tautan-tautan, daftar link yang bisa digunakan untuk mencari informasi di subjek tertentu seperti itu. Selanjutnya, poin 1.5 yaitu proses kerja perpustakaan. Kalau di sini poin 151, perpustakaan memiliki SOP. Nah, mungkin nanti di sini akan ditunjukkan saja SOP perpustakaan, SOP layanan, SOP misalnya ada pengadaan, terusnya pengolahan, itu nanti ditunjukkan saja. Di sini khususnya di 151 itu SOP pengadaan, 152 itu SOP pengolahan, 153 itu SOP pelayanan, dan 154 itu prosedur pelayanan perpustakaan. Di poin 155, oh ya di sini biasanya kan perpustakaan dalam pengelolaan koleksi juga memiliki ini ya, memiliki pedoman seperti itu. Nanti ditunjukkan saja pakai apa, kan biasanya kan pakai DDC kayak gitu, atau pakai yang simpelnya lagi pakai eDDC. Itu juga bisa nanti ditunjukkan saja. 156 ini perpustakaan memiliki petunjuk penggunaan koleksi dan layanan perpustakaan. Paling mudahnya yaitu foto terkait dengan rambu-rambu atau signage di perpustakaan, tips cara memanfaatkan, memaksimalkan perpustakaan itu juga bisa seperti itu. Mana sih? Oh ini. Poin selanjutnya itu 1.6 itu digital platform atau platform digital. Di sini bagi perpustakaan sekolah yang memiliki website perpustakaan nanti mohon ditunjukkan kepada para juri. Memiliki website perpustakaan, memiliki sosmed, terus memiliki aplikasi layanan koleksi digital. Apabila ada yang sudah punya platform koleksi digital, perpustakaan digital, itu bisa juga apa namanya, bisa ditampilkan. Selanjutnya, apabila sistem perpustakaan kita, aplikasi perpustakaan kita itu sudah berjejaring dengan perpustakaan lain secara digital. Kalau di kita kan untuk berjejaring itu perpustakaan bisa menggunakan Indonesia One Search. Terusnya ada beberapa karya dari kita yang sudah dipajang di e-resources Perpusnas seperti itu. Atau mungkin bisa berjejaring secara digital dengan perpustakaan lainnya dengan metode-metode yang juga belum bisa ditulis di sini ya, di instrumen. Mungkin ada yang sudah berjejaring tapi menggunakan konsep lain seperti itu. Selanjutnya di poin 165, keikutsertaan tenaga perpustakaan dalam forum komunikasi perpustakaan di platform digital. Ini bisa juga nanti mohon ditunjukkan apabila sudah mengikuti
Kalau di perpustakaan sekolah itu ada dua ya, forum forum FPSMI, Forum Perpustakaan Sekolah Madrasah Indonesia, dan satunya itu apa Pak? Oh iya, ATPUSI, Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia. Kalau yang FPSMI itu buatannya Perpusnas, buatannya Perpustakaan Nasional. Kalau ATPUSI itu dia LSM ya Pak? Ya. Nah, kalau ATPUSI itu NGO. Selanjutnya di poin 17 itu ada ruang atau area belajar. Di sini untuk penilaiannya apabila perpustakaan memiliki fasilitas coworking space itu bisa biasanya sih memanfaatkan ruang-ruang yang ada di luar perpustakaan seperti itu. Selanjutnya, perpustakaan menjadi pusat aktivitas berbagai kegiatan warga sekolah. Mungkin bisa juga di situ kayak ada latihan menari, latihan dongeng, atau juga bisa menjadi ruang untuk ruang diskusi seperti itu. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang berpusat di perpustakaan. Poin 173, keterlibatan perpustakaan dalam program pembelajaran berbasis proyek. Di sini dibuktikan dengan laporan hasil program kelas pembelajaran berbasis proyek. Proyek mana saja yang memang dalam pelaksanaannya memanfaatkan perpustakaan. Untuk poin 174, perpustakaan memiliki layanan untuk pengguna berkebutuhan khusus. Di sini bisa diperlihatkan dokumentasi foto atau video untuk layanan yang disiapkan untuk siswa berkebutuhan khusus seperti itu. Kalau misalnya tidak ada video atau foto pada saat pengguna berkebutuhan khusus ada di perpustakaan, mungkin bisa disiapkan untuk foto layanannya saja atau fasilitas apa saja yang sudah disiapkan oleh perpustakaan untuk siswa berkebutuhan khusus. 1.8 di sini ada pusat pengetahuan atau knowledge center. Knowledge center ini perpustakaan menyediakan dan mengupdate konten digital yang berbasis ilmu pengetahuan seperti konten YouTube, podcast, TikTok, atau media sosial. Kalau misalnya kita bisa lihat kan seperti kayak ada ini ya, ruang guru, terus juga TED App itu juga bisa seperti itu untuk konten-konten yang bisa disediakan oleh perpustakaan sekolah. Selanjutnya, perpustakaan menyediakan akses sumber koleksi digital yang berbasis ilmu pengetahuan. Di sini apabila perpustakaan juga memiliki khususnya sarpras komputer ya di perpustakaannya, kita bisa melihat misalnya di browser itu ada bookmark seperti kita bisa akses ke e-resources Perpusnas, bisa mungkin dia bookmarknya itu ke iPusnas, ke iJakarta, ke Bintang Pusnas, ke Kastara, atau ke platform perpustakaan digital lain. Itu nanti mohon ditunjukkan untuk buktinya. Untuk komponen 2, komponen implikasi perpustakaan terhadap pembelajaran, ya, saya kembalikan ke Pak Rolin. Bapak dan Ibu masih fokus ya? Ya, kemudian sekarang kita ke poin 2, yaitu komponen implikasi perpustakaan terhadap pembelajaran. Pada komponen ini menitikberatkan penilaian terhadap perpustakaan yang memiliki implikasi atau keterlibatan dalam mencapai keberhasilan implementasi program pembelajaran dengan rincian aspek. Yang pertama, implikasi terhadap intrakurikuler, yaitu apakah perpustakaan sudah menyediakan koleksi buku pengayaan yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Ini Bapak dan Ibu pasti sudah ada. Malah banyak mungkin perpustakaan yang masih memiliki koleksi dari 10 tahun yang lalu. Ini artinya
koleksi buku pengayaan dari kurikulum sebelumnya yang terbit 5 tahun terakhir. Cukup 5 tahun terakhir saja Bapak dan Ibu ya. Kemudian 212, apakah perpustakaan menyediakan koleksi yang sesuai dengan visi misi sekolah? Bapak dan Ibu sudah memiliki kan, setiap sekolah punya visi dan misi. Nah, itu visi misinya didukung juga oleh koleksi-koleksi dari perpustakaan. Itu mudah, tinggal Bapak dan Ibu dibayangkan saja, misalnya visi misinya ada kewirausahaan, berarti ada koleksi kewirausahaan di sekolahnya, seperti itu. Atau visi misinya ada Pancasila-Pancasilanya, di koleksi perpustakaan ada buku-buku yang mendukung Pancasilaan, kayak gitu. Kemudian di 213, perpustakaan menyediakan koleksi yang mendukung pengembangan minat dan bakat warga sekolah. Ini juga mudah, tinggal tunjukkan saja koleksi-koleksi yang tujuannya meningkatkan minat dan bakat. Ya, misalnya ada kegiatan menyanyi, ada kegiatan karate, ada kegiatan OSN, segala macam. Ada koleksi yang mendukung kegiatan tersebut. Ini tinggal dibuktikan saja dari daftar koleksinya. Nanti dan kemudian di 214, apakah perpustakaan mendukung program pembelajaran pada muatan lokal? Misalnya kalau kita di Jakarta, muatan lokalnya berarti apakah ada misalnya koleksi-koleksi sejarah Jakarta atau budaya Betawi, seperti itu. Ini mudah ya. Kemudian kita lanjut ke 2.2. Di 221-nya, ini peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan. Nanti Bapak dan Ibu harus menunjukkan laporan statistik kunjungan perpustakaan bulanan di tahun 2023, di tahun sebelumnya. Dan juga menunjukkan bukti statistik kunjungan perpustakaan di tahun berjalan. Seperti itu. Lalu di 222, yaitu peningkatan jumlah peminjaman koleksi perpustakaan. Nah, kalau Bapak dan Ibu perpustakaannya adalah eh, boleh dipinjam koleksinya, nanti ada statistik laporan peminjaman koleksi di perpustakaan, koleksi perpustakaan seperti itu. Kemudian 223, peningkatan jumlah warga sekolah yang memanfaatkan layanan perpustakaan. Ini juga mudah, tinggal statistik kunjungan perpustakaan aja. Kemudian di 224-nya, peningkatan jumlah program kegiatan perpustakaan. Nanti bukti dukungnya adalah laporan kegiatan-kegiatan di dalam perpustakaan dalam 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir berarti dari 2022. Seperti ini salah tulis. 22. Kemudian ini ada di 225. Peningkatan jumlah karya peserta didik tenaga pendidikan yang menjadi koleksi perpustakaan. Ini artinya karya-karya pemustaka baik dari siswa maupun guru maupun tendik yang memiliki karya di datanya, daftarnya ada di dalam perpustakaan. Bapak dan Ibu harus memiliki data tersebut. Jelas ya? Ini masih aja dua. Oke, kita ke 2.3, implikasi terhadap program ekstrakurikuler. Yang 231-nya adalah peningkatan keterampilan peserta didik dalam berbagai bidang yang difasilitasi oleh perpustakaan. Jadi artinya karya-karya yang dari perpustakaan menjadi prestasi sekolah itu ditunjukkan di dalam perpustakaan. Misalnya ada kegiatan lomba menulis yang memang siswa tersebut meningkatkan kemampuan menulisnya dari perpustakaan. Seperti itu. Itu dikasih datanya.
Kemudian misalnya yang masalah membaca tadi, juga membaca misalnya dia membaca cepat seperti itu, dan dia melatihnya di dalam perpustakaan, itu bisa diklaim. Nanti tinggal Bapak dan Ibu tunjukkan saja bukti dukung dari kegiatan tersebut berupa laporan kegiatan maupun dokumentasi foto. Kemudian dua terakhir di 232, peningkatan prestasi peserta didik dalam berbagai bidang yang difasilitasi oleh perpustakaan. Ya, ini mirip sama yang tadi, tinggal dijawab saja. Juga ini ada yang terakhir, perolehan nilai peserta didik dalam asesmen nasional. Ini tunjukkan saja. Ada kan ini, bisa Bapak dan Ibu lihat ya, nilai asesmen kompetensi minimum. Ini kami nggak tahu caranya, hanya orang pihak sekolah ataupun Sudin yang bisa dapat angka ini, AKM. Saya rasa cukup jelas untuk instrumennya. Bapak dan Ibu silakan, sekarang saatnya kita berdiskusi. Jika Bapak dan Ibu dari tadi ada yang bingung, ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanya sekarang. Silakan kami buka sesi tanya jawab. Saya, Pak. Bu Maria, Pak SMP Lentera Kasih. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Robin dan juga Pak Askap. Kaget sih Pak. Sebentar Pak. Jadi saya kita di sekolah tuh saya maksudnya Lentera Kasih ini baru dapat info jam 12-an ini sebelum meeting ini tentang ini. Dari kami sih sebenarnya kemarin itu memang di grup itu di-info mungkin ya, kalau saya tidak salah mungkin seminggu 2 minggu kemarin itu ada info untuk lomba ini. Nah, saya sendiri setelah konsultasi ke dalam itu, kami kemarin itu tidak mendaftarkan diri karena kami mau akreditasi, Pak, gitu. Jadi mau fokusnya akreditasi sekolah. Terus tiba-tiba nama ini sudah ada, saya sudah laporkan juga ke bagian manajemen sekolah untuk kepesertaan ini, dan saya belum diskusi dengan beliau lagi. Jadi setelah meeting ini saya akan mau bicarakan dengan manajemen sekolah. Karena sistem kami di sini kan leadership-nya banyak orang Pak gitu. Jadi penentu kebijakan terakhir itu bersama-sama gitu. Nah jadi dari semua instrumen yang Bapak paparkan itu kayaknya saya baru 20% Pak, apalagi hari Selasa. Apalagi Selasa, mau divisitasi seperti itu, saya mengukur-mengukur dari tadi yang Bapak bacain, aduh ini nggak ada, dan kayaknya nggak bakal cukup Pak, waktunya udah 3 hari ini untuk prepare gitu. Jadi maksudnya saya ya kalau memang yang pertama tuh kan mungkin saran aja dulu ya Pak, maksudnya mungkin kalau tahun-tahun depan gitu, monggo mungkin kami dikasih waktu setidaknya 1 bulan untuk persiapan gitu. Ada sih mungkin, tapi, kita harus duduk dan mempersiapkan gitu, karena kan di sekolah kan banyak sekali yang kita kerjakan, jadi kayak harus memang dan tenaga perpustakaan kita tidak banyak, benar-benar satu kepala sama kaki udah dia aja kerjain sendiri gitu, tidak mungkin Pak. Jadi timnya kami-kami juga. Jadi mohon banget mungkin untuk tahun-tahun depan sekolahnya monggo dikasih waktu minimal 1 bulan, Pak, dengan instrumen. Jadi kan enak gitu datangnya. Nanti kalau kita cuman di checklist kita nol 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 semua kan malu juga. Gitu loh, Pak. Itu. Jadi saya nanti setelah ini saya harus bicarakan dulu ya, Pak, seperti apa. Saya sih benar-benar berat gitu. Akan tetap dipersiapkan sih kalau menurut saya pribadi ya. Jadi tapi memang ini, dari saya lihat instrumen itu kami banyak banget kurangnya, Pak. Dan terus itu saran, Pak, yang pertama. Yang kedua tuh oh ya, jadi dari saran itu maksudnya kalau memang tujuannya peningkatan untuk perpustakaan sekolah, mungkin memang dikasih waktu untuk persiapan dulu. Jadi setidaknya habis, setelah lomba gitu kita ada kemajuan yang bagus di perpus kita gitu kan. Kalau ini mendadak seperti ini, saya tidak yakin gitu, Pak, dalam waktu udah 3 hari kami bisa melengkapi semua sih. Jadi, mau apa adanya juga berat, mau kerjain juga nggak sempat, jadi saya bingung di tengah-tengah sekarang. Itu satu, Pak.
Terus yang kedua itu aku jadi lupa yang keduanya apa. Oh ya, kami itu kan satu atap ya Pak ya, SD sampai SMA tuh satu ngeroyok satu perpustakaan. Bakal yang dicekin itu kan berarti cuman SMP ya? Yang partnya SMP aja, oke. Biar bisa disiapkan. Beberapa memang dipakai bersama, kayak misalnya komputer, bareng-bareng gitu. Tapi kalau memang, pembagian rak-rak buku sih sudah ada bagian juga seperti memang yang dicek hanya SMP saja biar mungkin kalau bisa akan disiapkan ini. Saya sendiri belum tahu pas seperti apa. Demikian Pak dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maria dari Lentera Kasih, Bu. Ya, Bu, memang selalu jadi masalah waktu. Jujur Bu, kalau kita mintanya itu datanya sudah dari sebelumnya, mungkin ada 2-3 minggu yang lalu, tapi memang ketika akhirnya dapat namanya, kegiatan ini tetap harus berjalan. Kenapa? Karena kita ada yang kita kejar di waktu pemberian penghargaannya. Mohon maaf sekali, terkesannya jadi terburu-buru kegiatan ini dilaksanakannya. Kemudian untuk yang masalah pengisian instrumen, intinya ketika memang kegiatan itu memang dilaksanakan, dokumen sekecil apapun, walaupun tadi saya berharapnya adalah laporan kegiatan, tapi ketika itu kegiatannya benar dilaksanakan, Dewan Juri tidak akan menilai buruk juga. Tinggal kasih bukti minimal seminimalnya adalah bukti dokumentasi foto. Seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu, pengelola perpustakaan, kepala perpustakaan, pustakawan, dengan jelas menjelaskan kegiatan tersebut memang dilaksanakan di perpustakaan, Dewan Juri tidak akan gelap mata sih saya rasa. Kemudian memang nanti sifatnya tidak akan menjudge menghakimi para peserta lomba perpustakaan sekolah. Nanti kami metodenya hanya akan diskusi saja. Kami juga mengakui ada banyak perpustakaan yang belum melaksanakan poin-poin dalam instrumen tersebut. Tapi nanti ini juga akan mendorong ke depannya perpustakaan akan menjadi lebih baik lagi. Dan mungkin Bapak dan Ibu belum tahu informasinya bahwa kegiatan ini adalah kegiatan berjenjang dan mulai dari tingkat kota hingga tingkat provinsi dan juga ada hadiahnya. Kalau di tingkat kota itu juara satunya 10 juta rupiah, kemudian juara 29 berturut-turut sampai ke bawah sampai juara harapan 2 itu nilainya 6 juta rupiah. Jadi buat mungkin kalau dapat salah satu dari itu jadi uang lembur kali buat Bapak dan Ibu ya. Lumayan gitu. Kalau yang enggak, nanti bisa ikut tahun depan dan mempersiapkannya lebih baik lagi seperti itu. Cukup jelas ya Bu Maria ya. Terima kasih atas masukannya. Iya Pak, terima Ada lagi kasih yang Pak. ingin bertanya? Silakan. Tadi minta izin ada yang belum eh, saya panggil. SDN Sungai Bambu 05 sudah hadir belum ya? Halo, sebentar Bu Tria. Hadir, Pak. Dari SDN Sungai Bambu 05, Ya, Punten, hadir. sudah hadir ya? Hadir. Sudah cukup jelas Bu ya dengan teknis pelaksanaan kegiatan ya. Insya Allah, jelas. Siap. Kemudian dari SDN Tugu Utara 11, ada yang sudah hadir? SDN Tugu Utara 11, apakah sudah hadir? Kemudian dari SMP 129, apakah ada yang hadir? Sudah hadir? SMP 129 sudah hadir tapi tidak menjawab ya. Kemudian dari SDN Kapuk Muara 03, Iya Pak, izin Pak, sudah hadir Pak. sudah hadir, sudah jelas Bu ya teknis Iya. kegiatannya ya Bu. Mohon maaf Pak, tadi kan agak telat ya hadirnya. Untuk visit penilaiannya tanggal berapa ya Pak ya? Nanti di-share di kolom chat ya Bu. Iya, terima kasih. Gimana?
Udah dibuatkan grup WhatsApp-nya, Bu. Nanti informasinya bisa ditanyakan situ lebih jelas lagi ya. Kemudian SDN Rorotan 01 sudah hadir? Rorotan 01 masih belum ada. Lagua 02 sudah ada. Lagua 03 belum ada. Kelapa Gading Timur 03 sudah belum ya? Kelapa Gading Timur belum ada. Sukapura 02 belum ada juga ya. Berarti ada 5 sekolah belum hadir. Ya, silakan, ada pertanyaan tadi Bu Triawati dari SMP 200 angkat tangan. Gimana, Ya, Bu? Pak. Terima kasih Bapak. Enggak, ini saya mohon izin untuk share link WhatsApp lagi Pak, karena tadi saya pakai laptopnya bermasalah, jadi saya pakai handphone supaya bisa langsung gabung grup WhatsApp. Dan terkait ini Pak, untuk penilaian itu kita hanya sehari saja ya. Kebetulan Sehari SMP saja. 200 hari Jumat tanggal 16 Agustus. Jadi teknisnya kita kebagian siang atau pagi ya Pak? Mohon maaf. Kalau disebut pertama pagi, Bu. Oh, kita Nanti pagi. Oh, kita tapi mungkin tadi jam urutannya 9 atau SD jam dulu 10 ya Pak? sudah di sana. Enggak, Bu. Beda tim nanti. Nanti Beda tim SD tim. berbeda, tim SMP berbeda, seperti itu. Oh, baik. Jadi SMP 200 pagi ya Pak ya? Betul, Bu. Ya. Bisa ya, Bu? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, sudah cukup jelaskah dari saya melihat di partisipan ini ada beberapa dari Satlak Kecamatan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Minta tolong Bapak dan Ibu mendorong dan memberi support kepada sekolah-sekolah di kecamatannya untuk mengikuti lomba ini dengan baik. Karena ini akan nantinya akan menjadi pilot juga buat sekolah-sekolah di lingkungan kecamatan Bapak dan Ibu juga, seperti itu. Ya, kami masih membuka diskusi dan tanya jawab terkait kegiatan lomba perpustakaan tingkat SD dan SMP Jakarta Utara. Kalau memang sudah tidak ada lagi, kami akan menutup technical meeting kegiatan lomba perpustakaan ini. Nanti teknisnya minta tolong Bapak dan Ibu, nanti akan ada paparan dari pihak sekolah pertama kali, dan paparan itu dipaparkan oleh kepala perpustakaannya. Nanti juga kami sangat memohon supaya kepala sekolah ataupun kepala yayasan, ketua yayasan untuk hadir mendampingi penilaian tersebut. Itu aja. Dan kami mohon juga sekali lagi kepada para satlak kecamatan untuk dapat mendorong dan memberi semangat, memberi masukan kepada teman-teman di sekolah SD dan SMP di kecamatannya. Ya, itu aja. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pak, Nanti sudah izin dibuatkan. tanya, Pak. Silakan, Ibu. Ya, dari SMP Dari tugas ya, 231, Bu. Pak. Iya. Iya, Bu. Silakan, Bu. Izin bertanya, Pak. Pertama tadi ada disampaikan bahwa pada saat nanti pertama itu ini adalah lomba berjenjang ya, Pak ya. Berarti nanti ada ketika pemenangnya juga dia akan maju ke tingkat provinsi begitu. Betul, Bu. Oke. Nah, yang diambil berapa, Pak? Mohon izin bertanya. Hanya juaranya saja, Bu. Hanya juara satu saja. Juara satu tingkat kota akan diadu di tingkat provinsi, Bu. Ya, itu untuk jenjang SD dengan SMP dibedakan tetap? Atau Dibedakan. Oh, dibedakan. Jadi nanti Oke. akan ada juara satu Juara SD. perpustakaan sekolah SD Jakarta Utara, juara satu lomba perpustakaan SMP Jakarta Utara, seperti itu. Baik. Yang kedua, Pak, pertanyaannya, untuk kegiatannya, misalnya jika kegiatan ini kan kita
dilaksanakan tidak di dalam ruang perpustakaan karena kapasitas ruang perpustakaan itu mungkin terbatas gitu ya. Misal contoh ya, kegiatan berliterasi kami dilaksanakan di lapangan contoh. Nah, itu tetap bisa didokumentasikan sebagai bagian dari kegiatan perpustakaan kan? Selama itu diinisiasi oleh perpustakaan, Bu, Ya. itu bisa diklaim gitu, Bu. Baik, terima kasih. Yang kedua, yang ketiga, tadi pada saat ketika nanti tim juri datang dari 3 unsur ya, pertama dari saya tadi mencatat ada 3 Perpustakaan unsur Nasional, dari akademisi, dari Perpustakaan Nasional, kemudian dari praktisi pendidikan gitu ya kalau tidak salah tadi apa ya? betul, Bu. Nah, itu kami harus melayaninya. Pertama, kita harus ada paparan oleh kepala perpustakaan, begitu Pak? Betul, Bu. Nah, mohon maaf, ini pelaksanaannya langsung harus di ruang perpustakaannya atau boleh di ruang kepala sekolah, Pak? Sebaiknya di ruang perpustakaan, Bu. Nah, berarti yang dikunjungi itu sudah langsung hanya di perpustakaan kan ya, Pak ya? Betul, betul, Bu. Langsung ke Oke. perpustakaan aja kita. Iya, baik. Terima kasih itu saja Pak Pak Rolin. Rolin, Terima Bu. kasih atas jawabannya. Ada Ibu Ratna Puspasari dari 121, silakan Ibu. Ya, teman-teman. Ya, saya bertanya, jadi persiapan kita adalah hanya ini ya Pak, untuk siap kunjungan, kita mengumpulkan apa tuh aspek-aspek yang diminta, Betul, laporan, bukti dukungnya. kita siap-siap kunjungan, sama saya kepala perpusnya presentasi gitu ya Pak. Betul, Bu. Presentasi aja. Presentasi isinya hanya profil perpustakaannya saja, Bu. Oh iya. Baik. Gitu aja. Kelebihan, kekurangan perpustakaan Ibu, itu aja dikembangkan lagi. Nggak usah panjang-panjang, mungkin paling panjang 10 menit lah. 5 menit juga cukup, nggak usah itu 10 menit itu paling lama akan saya cut nanti, Bu. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi Bapak dan Ibu. Silakan sedetail mungkin ditanyakan terkait kunjungannya. Nanti biasanya kami akan berangkat itu dari kantor kalau deket kira-kira 8:30 sampai jam 9 pagi. Dan kalau misalnya agak jauh, kalau kantor kami kan di Pelumpang Semper, mungkin ke daerah Pluit atau Kapuk, kami akan berangkat lebih pagi. Jadi kami harapkan kami sekitar jam 9-an sudah ada di sana. Dan mohon maaf kalau misalnya karena lalu lintasnya di sana tidak menentu, mungkin bisa jadi paling lama kami akan sampai ke sana jam 10. Mohon sabar menunggu untuk daerah yang cukup jauh dari Semper, dari Pelumpang. Seperti itu. Kemudian kami tim biasanya 3 dewan juri, 1 pustakawan dengan 1 PJLP. Kami paling banyak 5 orang dari kantor Sudin berangkat untuk sekolah yang disebut pertama tadi sesuai jadwal. Itu adalah tujuan pertama, dan kemudian di sekolah yang disebutkan berikutnya di setiap jenjangnya itu kemungkinan akan sampai di sana tuh jam 12 sampai jam 1 seperti itu. Cukup jelas ya. Terakhir saya mengingatkan kembali untuk tidak menyediakan penyambutan yang berlebihan, termasuk Bapak dan Ibu tidak perlu menanyakan siapa tim dewan jurinya, siapa yang hadir, untuk tidak memberikan penyambutan berlebihan karena kami akan sederhana saja datang ke sana. Seperti itu. Sudah cukup jelas semuanya. Nanti bisa ditanyakan lagi. Ada pertanyaan dari SMPK Penabur. Apakah yang ditanyakan saat visit hanya lomba dan instrumen lomba? Iya. Nanti pertanyaannya hanya sekitar instrumen lomba. Nanti kemudian ada beberapa diskusi terkait dengan kebijakan sekolah tentang perpustakaan seperti itu. Kalau memang sudah bagus banget, nanti mungkin kami akan minta masukan dari Bapak dan Ibu juga gitu. Ini tidak hanya satu arah saja, bisa juga 2 arah. Seperti itu. Nanti sudah dibuatkan grup WhatsApp. Apakah sudah masuk semua? Ada yang belum masuk grup WhatsApp, bisa dilihat handphonenya masing-masing. Itu judul grupnya adalah Lomba Perpustakaan SD dan SMP 2024. Ini gabungan SD dan SMP. Ya.
Bapak mohon maaf Pak. Ini linknya Silakan Ibu kenapa Tri ya. beda ya, bisnis ya Pak ya? Bukan yang WA pribadi ya? Saya Gimana? gabung, dia malah membuka link WA-nya link bisnis. Jadinya dia install ulang. Tidak bisa Waduh, bergabung langsung ya? Atau gimana? bisa harusnya Bu. Saya klik. Itu kan harusnya biasanya gabung grup aja ya. Kok saya malah WA bisnis jadinya? Saya jadi install ulang ini. Waduh, jangan-jangan Ibu malah kehack. Grup chat WhatsApp. Ibu buntutnya Iya, berapa Bu? harusnya kan Nomor handphone Ibu buntutnya berapa? 8587. Jadi saya barusan sampai install yang WA bisnis. Tapi saya cut aja nih Pak, saya install Ya aja jangan Bu, lagi. jangan Bu. Jangan Bu, nanti Iya, di makanya. invite lagi ya Bu. Oke Pak. Izin Atau saya enggak malah ini aja, belum Pak ya? Pak. Minta nomor, Di, masukin nomor saya aja Pak ya. Kayak bermasalah deh, saya nggak bisa deh lewat link. Boleh Bu, boleh Bu. di Saya ketik copy dulu chat aja linknya ya Pak ya. aja, taruh di Boleh kirim ke satu WA gitu baru masuk. di WhatsApp ke saya aja Di Bu, di di WhatsApp aja. 0856 Oke, sebentar Pak. 0856 0856 2020 401 Bu. Oke, terima kasih Pak. Iya, silakan. Ada lagi yang belum masuk grup WhatsApp? Sudah cukup Sudah, semua sudah. ya. Terima kasih. Sudah Pak. Apa benar ini lomba grup perpus? Betul. Terima kasih Bu Ratna. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, nanti kita ketemu di sekolah Bapak dan Ibu ya. Tidak perlu terlalu tegang, tapi jangan, tolong lakukan ini dengan sportif. Usahakan kita menang. Minimal 6 juta lah. 6 juta itu peringkat 5, juara harapan 2. Minimal targetnya itu, jangan terlalu santai juga, karena pengalaman tahun lalu, ada yang sudah diikutkan lomba, tapi tidak terlalu serius. Nah, kita malu sama dewan jurinya, karena Bapak dan Ibu ketika melihat dewan jurinya, nanti akan terkejut tuh. Ya. Terima kasih sudah mengikuti technical meeting Lomba Perpustakaan Jakarta Utara jenjang SD dan SMP. Sampai ketemu di sekolah dan Bapak dan Ibu, mohon dikerjakan instrumennya dengan baik. Selamat Pak. berjuang. Selamat siang. Ya, ada yang nanya lagi. Minta Bu Maria, silakan. minta link rekaman ini, record ini di-share ke grup ya Pak. Kita mau lihat penjelasannya dari tadi. Boleh Bu. Oke Ya, Bu. terima kasih. Benar ditonton ya Bu. Iya. Ya, terima kasih. Saya atas nama Sudin Perpustakaan Jakarta Utara, saya Rolin, pustakawan, undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila, ya bukan apabila, pasti banyak kekurangan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom, terima kasih Pak. Izin live. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.